Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dari segenap Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, kemudian dari Dinas Kesehatan DIY dan Bapak Ibu dari Puskesmas seluruh DIY. Selamat bergabung kembali bersama kami Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY di ruang virtual kali ini dalam acara paparan hasil benchmark survei IKM Puskesmas DIY. Bapak Ibu semua, kami dari Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY berinisiatif menyelenggarakan kegiatan ini sebagai salah satu implementasi dari tugas Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY nomor 116 tahun 2004, yaitu mengembangkan dan melakukan surveillance mutu pelayanan, serta melakukan kaji banding antar sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kami kemarin mulai akhir Desember 2020 mencoba menghubungi beberapa dinas kesehatan kabupaten kota dan juga puskesmas-puskesmas secara langsung untuk mengumpulkan data IKM dari semester 2 tahun 2019. Nah, setelah beberapa saat kami menunggu data-data yang masuk, memang tidak seluruhnya dari ke 121 puskesmas itu bisa mengumpulkan datanya, tetapi cukup banyak, sebagian besar sudah mengumpulkan, dan akhirnya pada hari ini kita bisa untuk memulai memaparkan hasilnya. Adapun susunan acara hari ini cukup sederhana, yaitu acara utama berupa paparan hasil IKM benchmark yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Komite Surveillance dan Informasi Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY, Ibu Isnaini Mayasari SKM Mkes, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari Ketua Badan Mutu Pelayanan Kesehatan, Dr. Gigi Beta Chandrasari. Selanjutnya nanti kami persilahkan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, mungkin dari puskesmasnya juga, atau mungkin dari Dinas Kesehatan DIY untuk menanggapi dan diskusi tanya jawab atas hasil paparan tersebut. Ini Bapak Ibu semuanya, ini sudah sekitar 67 ya, 60-an peserta yang hadir. Kami harapkan nanti puskesmas-puskesmas yang kemarin sudah mengirimkan datanya, juga mungkin puskesmas yang kemarin belum bisa mengumpulkan datanya juga bisa ikut bergabung untuk menyimak acara siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, kita mulai dengan doa dulu supaya acara siang hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Baik Bapak Ibu, untuk doa kami persilahkan. Cukup. Nah, ini kami lihat juga dari Dinkes sudah banyak yang hadir ya. Dari Dinkes Provinsi ada Dr. Fitri, ada Pak Rahmat. Kemudian kami lihat juga dari Dinkes Program Bantul. Kemudian ada dari Dinkes mana ya? Puskesmas-puskesmas sudah banyak, dari 5 kabupaten kota sudah hadir. Kemudian Bu Maya juga sudah siap sepertinya ya. Halo Bu Maya. Iya Mbak Yanti, insya Allah sudah hadir. Ya. Berarti bisa kita mulai ya Bu Maya untuk menyingkat waktu. Oke, bisa Bu Yanti. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, karena Bu Maya juga sudah siap untuk memberikan paparan, kami persilahkan Bu Maya. Ya, Mbak Yanti, sebelumnya ini suara saya bisa terdengar jelas nggih? Bisa Mbak Maya. Oh ya, baik. Ya mungkin agak diperkeras sedikit. Ya. Oh ya, baik. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya. Share screen saya sudah nampak Mbak Yanti? Ini baru proses. Nah, sudah nampak. Ya, tapi belum ini ya? Belum slideshow ya? Belum slideshow ya. Belum. Ya. Nah, sekarang sudah jelas Mbak Maya. Ya, silakan.
Ya, boleh dimulai ya Mbak Yanti ya? Ya, silakan Mbak Maya. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Bapak Ibu di 5 kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi DIY, dan juga Bapak Ibu teman-teman puskesmas di 121 puskesmas di DIY. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang virtual Badan Mutu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kami mengundang Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan juga Bapak Ibu di Puskesmas dalam rangka untuk paparan benchmark survei IKM Puskesmas di DIY. Medio 2020 kami sebenarnya sudah mengedarkan link link Google Form, namun, sebenarnya ini akan kami paparkan di akhir 2020, namun sedikit karena ada terkendala sehingga kami baru menyelesaikan, benchmark-nya ini pada awal 2021. Namun meskipun seperti itu mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari tujuan yang, ingin kami harapkan ini, yang tentunya untuk bermanfaat Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, kegiatan ini kami namakan, sebenarnya semacam survei ya, namun isinya sendiri juga berjudul survei gitu ya. Jadi benchmark survei hasil IKM Puskesmas, di DIY, seperti itu. Untuk paparan pada siang hari ini nanti kami akan menyampaikan latar belakangnya, kemudian tujuan survei ini, kemudian pengumpulan data, kemudian juga hasil dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, seperti kita ketahui bersama bahwa di Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang, kepuasan pelanggan, bahwasanya di mana institusi, milik negara itu dia harus ada, melakukan kegiatan paling tidak, survei, SKM ini, survei kepuasan masyarakat atau survei kepuasan pelanggan ini minimal 1 tahun, dan yang berguna untuk peningkatan mutu penyelenggaraan. Dalam hal ini adalah teman-teman di Vaskes atau teman-teman di Puskesmas, sehingga, survei tersebut bertujuan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan Puskesmas. Selain daripada itu, ke depannya survei IKM ini merupakan salah satu indikator nasional mutu pelayanan kesehatan puskesmas, Bapak Ibu semua, sehingga kami mendorong teman-teman dalam menyelenggarakan kegiatan survei IKM ini untuk yang sungguh-sungguh seperti itu gitu ya, yang seperti yang telah dilaksanakan selama ini. Kemudian tujuan survei yang kami kerjakan ini adalah bahwasannya kami ingin mengetahui indeks kepuasan pelanggan atau hasil survei IKM Puskesmas di DIY di 121 Puskesmas di DIY, kemudian ingin melihat nilai indeks per unsur-unsurnya, di mana kalau sesuai dengan Permenpan 24 2017 itu ada 9 unsur seperti itu. Kemudian juga untuk mengetahui indeks kepuasan pelanggan Puskesmas dengan tingkat status akreditasi Puskesmas seperti itu. Untuk metode surveinya kami metode surveinya secara deskriptif dengan analisa data sekunder, kemudian untuk, data sekunder yang dipakai adalah kami retrospektif ya, karena sebenarnya kami ini melakukan surveinya di 2020 kemarin karena kami memahami 2020 disibukkan dengan Covid sehingga kami meminta data yang sudah ada saja yaitu di, akhir 2019 atau semester 2 2019. Kemudian respondennya adalah seluruh puskesmas di DIY, yaitu sebanyak 121 puskesmas gitu ya. Namun sampai waktu yang telah kami tentukan dan juga kami telah berkomunikasi sedemikian hingga dan juga kami telah, memberikan PPW perpanjangan waktu seperti itu hingga paparan kami
juga agak mundur, hingga mendekati detik-detik terakhir itu yang bisa terkumpul datanya adalah 110 puskesmas, sehingga kami masih sebenarnya, missing 11 puskesmas seperti itu ya. 11 puskesmas ini diantaranya adalah di Puskesmas Kabupaten Bantul dan juga di Puskesmas Kabupaten Gunung Kidul, seperti itu. Nah, kemudian pengumpulan datanya kami dengan menggunakan data sekunder dengan melalui cara, Google Form ya. Kami mengirimkan link Google Form kepada Bapak Ibu PJ, IKM di seluruh puskesmas di DIY. Kami ingin mendiskleimerkan dulu dari survei yang kami lakukan ini tentunya ada kelemahan-kelemahannya seperti itu ya, karena memang ini survei sangat sederhana sekali, hanya menggambarkan, deskriptif atau membenchmark-kan saja, yaitu di antara yang pertama adalah kami hanya mendapatkan data sekunder nilai kuantitatifnya, sehingga kami pun juga hanya melihat nilai kuantitatif, secara keseluruhan, sehingga kami juga belum melihat kualitas pengambilan, survei IKM-nya itu gitu ya. Eee, Kualitas ini maksudnya seperti misalnya di Permen 14 2017 disebutkan bahwa dia harus ada SK-Tim, terus kemudian, ada perencanaannya, ada instrumennya. Nah, kami tidak sampai ke situ, kami hanya melihat benar-benar sudah jadi itu nilainya berapa, lalu kemudian kami benchmark-kan. Terus kemudian, di survei ini juga tidak ada atau belum ada FGD ya, karena mengingat keterbatasan waktu dan juga keterbatasan, layanan juga, maksudnya waktunya teman-teman juga, karena teman-teman juga disibukkan dengan, kontak tracing dan juga ini dengan vaksinasi, sehingga kami juga belum bisa untuk, menyelenggarakan FGD, sehingga belum ada klarifikasi-klarifikasi seperti itu. Dan dari hasil, benchmark ini pun kami juga belum bisa menganalisa lebih dalam lagi faktor-faktor apa penyebabnya, seperti itu ya. Seperti misalnya, di akhir kesimpulan nanti, kami sebutkan bahwasanya untuk perolehan unsur yang terbaik itu adalah dari, biaya tarif. Sedangkan untuk, perolehan unsur dari yang kurang masih baik itu diantaranya adalah waktu penyelesaian dan juga sarana prasarananya. Kami belum bisa menggali lebih dalam kenapa, waktu penyelesaian menjadi masih yang sangat rendah keterperolehannya dan juga sarana prasarananya, dan mengapa juga biaya tarif sudah yang menjadi sangat tinggi seperti itu, belum bisa digali lebih dalam lagi seperti itu. Namun meskipun survei ini ada beberapa kelemahan, namun mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya. Yang pertama adalah menjadi data dasar puskesmas di DIY, karena kami mencoba mengumpulkan, nilai IKM 121 puskesmas di DIY, meskipun kenyataannya adalah yang terkumpul hanya 110 puskesmas. Dari sini kami mencoba untuk membenchmark-kan dari 121 puskesmas di DIY itu, untuk hasil yang sangat baik itu, di kabupaten atau kota mana, kemudian unsur-unsur yang sudah baik itu unsur-unsur yang mana, dan unsur-unsur yang, masih perlu diperbaiki itu unsur yang mana, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dari survei yang kami sampaikan ini bisa menjadi, data dasar masukan untuk Dinas Kesehatan kabupaten, kota, maupun juga teman-teman untuk menindaklanjuti, untuk perencanaan perubahan, menuju perbaikan yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian setelah itu, untuk hasil dan kesimpulannya, di sini kami akan menyajikan 2 garis besar. Yang pertama adalah karakteristik responden, kemudian yang kedua adalah hasil benchmark nilai IKM dan juga unsur-unsurnya. Yang pertama untuk karakteristik respondennya, nanti kami akan menyajikan grafik tentang kategori wilayah puskesmas, kemudian kategori puskesmas, kemudian akreditasi puskesmas, dan juga cara melaksanakan survei. Kemudian untuk penyajian grafiknya, untuk benchmark-nya kami, mencoba membenchmark-kan survei IKM Puskesmas se-DIY, kemudian di tiap-tiap kabupaten kota juga kami benchmark-kan. Jadi selain 121 puskesmas se-DIY, nanti kami juga, memberikan grafik di tiap-tiap kabupaten kota, sehingga mungkin nanti bisa untuk menjadi, masukan juga, Bapak Ibu di Dinas Kesehatan kabupaten kota.
Kemudian kami juga, menyajikan grafik tiap-tiap indeks, kurang lebih ada 9 indeks unsur ya. Ada unsur persyaratan puskesmas, kemudian, grafik, indeks unsur sistem mekanisme prosedur, baik di 121 puskesmas seprovinsi DIY, dan juga yang sudah kami, peta-petakan menjadi 5 kabupaten kota. Kemudian untuk grafik indeks unsur waktu penyelesaian, baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, kemudian juga indeks unsur biaya atau tarif, kemudian juga indeks unsur produk spesifikasi puskesmas, kemudian indeks unsur kompetensi pelaksana, kemudian unsur perilaku pelaksana, kemudian penanganan pengaduan saran dan masukan, kemudian unsur sarana dan prasarana, seperti itu. Kemudian pada penyajian grafik ini kami tidak, memberikan nama puskesmas secara faktual ya, karena di selain grafiknya juga kepanjangan juga kami, menghormati teman-teman di puskesmas sehingga kami memberikan kode-kode di tiap-tiap puskesmas. Nanti monggo Bapak Ibu teman-teman puskesmas silahkan memperhatikan sendiri, kode puskesmasnya seperti itu. Kemarin kami sudah men-share-kan ke Bapak Ibu Dinas Kesehatan kabupaten kota, untuk kode-kode puskesmas di wilayahnya masing-masing, seperti itu ya. Untuk Kabupaten Bantul kodenya kode 1 sampai dengan 26, kemudian Kabupaten Gunung Kidul 27 sampai 46, Kota Yogyakarta atau Kota Jogja kodenya 47 sampai 64, Kabupaten Sleman, kode 6589, dan Kabupaten Kulon Progo dengan kode 90 dan 110 gitu ya. Apabila mungkin puskesmas Bapak Ibu yang sekarang hadir, yang kemudian tidak masuk dalam kode yang kemarin kami share-kan, berarti, data dari puskesmas Bapak Ibu belum dikirimkan ke kami, seperti itu ya. Karena di sini kami memang missing, 11 puskesmas, 1 di Kabupaten Bantul dan juga, 10 di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk persisnya puskesmas-puskesmas siapa saja itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kemarin sudah kami, sampaikan nama-nama puskesmasnya seperti itu gitu nggih. Sehingga ini memang untuk yang sudah lengkap terkumpul itu dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan juga Kabupaten Kulon Progo. Baik untuk yang pertama karakteristik, respondennya secara kategori wilayah, secara garis besar hampir sebagian besar itu merupakan puskesmas pedesaan ya, 51,8% atau sekitar 52%. Kemudian, sebagian besar adalah puskesmas non rawat inap, yaitu 62% atau 61,8%. Kemudian untuk status akreditasi puskesmasnya dari 110 puskesmas yang terkumpul datanya itu, memang terbanyak adalah, mempunyai status akreditasi utama, yaitu sebanyak 52,7% atau sekitar 58 puskesmas. Kemudian untuk akreditasi madya 34,5% atau sekitar 38 puskesmas, dan untuk yang paripurna se-DIY 12,7% atau sekitar 14 puskesmas, gitu ya. Kemudian, untuk pelaksanaan survei IKM, kami juga mencoba menanyakan bagaimana pelaksanaan survei IKM di teman-teman puskesmas. Sebagian besar memang melaksanakan sendiri, yaitu sebanyak 80%, kemudian ada yang menjawab dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan juga dilaksanakan oleh bagian organisasi atau, Pemda, seperti itu, gitu ya. Kami pikati lebih dalam lagi memang yang mandiri ini Kota Jogja, Kota Sleman, Bantul gitu ya, Kota Sleman, Kabupaten Sleman, kemudian Kabupaten Bantul. Untuk pihak ketiga ini ada di Bantul, kemudian untuk bagian organisasi atau Pemda ini di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kami coba untuk menyilangkan antara, puskesmas yang terakreditasi paripurna dengan nilai IKM-nya seperti itu. Kita coba lihat dari 14 puskesmas di DIY yang terakreditasi paripurna, memang untuk nilai IKM-nya semuanya sudah baik dan sangat baik gitu ya. Ini kita lihat untuk, nilai IKM sangat baik sebanyak 93% atau 13 puskesmas, kemudian 1 puskesmas, itu
dengan nilai IKM sangat baik, yaitu puskesmas dengan kode 47, seperti itu ya. Kami informasikan bahwa untuk tingkat ini ya, tingkat skalanya itu kalau sangat baik dia 88,3 hingga 100% gitu ya. Nah, ini untuk yang di akreditasi paripurna itu dia baik dan sangat baik. Kemudian untuk yang akreditasi utama kita lihat, sebagian besar juga sudah baik dan sangat baik untuk apa itu namanya, hasil nilai IKM-nya, meskipun memang masih ada satu puskesmas yang dia, nilai IKM-nya kurang baik seperti itu gitu ya. Ini kami hanya mencoba memetakan saja, menyilangkan antara keterperolehan status akreditasi dengan nilai IKM-nya gitu ya. Ini puskesmas dengan nilai IKM sangat baik di akreditasi utama, yaitu puskesmas nomor 6, 5, 1, dan 2. Kemudian kita lihat untuk teman-teman puskesmas yang terakreditasi Madya ini juga, baik dan sangat baik, sudah banyak yang, sangat baik, di antaranya sekitar ada 5 puskesmas yang, mempunyai nilai IKM sangat baik, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah benchmark nilai IKM-nya ya. Ini untuk tingkat indeksnya ya, seperti kita ketahui di Permenpan 14 2017 itu kalau sangat baik dia 88,31 hingga 100, kemudian baik 76,61 hingga 88,3, kemudian kurang baik 65 hingga 76,6, seperti itu. Kita kemudian melihat, nilai IKM puskesmas se-DIY. Secara garis besar nilai UKM puskesmas se-DIY di 110 puskesmas se-DIY ini memang ada yang sangat baik, kemudian ada yang baik, dan ada yang masih kurang baik. Di sini kurang lebih ada sekitar, 9 ya, yang sangat baik. Ada kurang lebih sekitar 9 puskesmas dengan nilai sangat baik dan 9 puskesmas itu berada di Kota Jogja dan juga di Kabupaten Bantul, seperti itu. Dan juga di sini, didominasi oleh dengan nilai IKM yang baik, dan masih ada satu yang kurang baik, seperti itu. Kurang lebihnya ini yang sangat baik 8,2, ada 9 puskesmas yang ini dia terdistribusi berada di wilayah Kota Jogja dan juga Bantul. Kemudian, hampir semuanya baik 90,9, namun masih ada yang kurang baik gitu ya. Kemudian ini untuk tiap-tiap kabupaten kota ya, kita lihat di Kota Jogja dari 18 puskesmas di Kota Jogja, ada satu puskesmas yang sudah sangat baik, kemudian secara keseluruhan baik dan masih ada yang kurang baik. Kemudian kalau kita lihat di nilai IKM puskesmas di Kabupaten Sleman, seluruh, 25 puskesmas di Kabupaten Sleman mempunyai nilai IKM yang baik, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di Kabupaten Bantul, ini, di Kabupaten Bantul ini mempunyai nilai IKM yang sangat baik dan juga, baik seperti itu ya, dari 26 puskesmas yang, telah terkumpul datanya. Kemudian untuk Kabupaten Kulon Progo ini nilai IKM-nya seluruh puskesmas di Puskesmas Kulon Progo 21 puskesmas untuk nilai IKM-nya, semuanya baik seperti itu. Kemudian untuk Gunung Kidul, ini juga seluruh puskesmas Gunung Kidul yang terkumpul datanya, karena hanya ada 20 dari 30 puskesmas di Gunung Kidul, mempunyai nilai IKM yang baik, seperti itu. Kemudian kita lihat masing-masing indeks unsur-unsurnya ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah unsur persyaratan. Kita lihat kalau untuk unsur ini kita ambil NRR-nya ya, nilai rata-rata unsurnya itu baik itu kalau 3,5 sampai 4, kemudian sangat baik itu kalau 3,5 sampai 4, kemudian baik 3,06 sampai 3,53, kurang baik 2,6 sampai 3 gitu ya, dan tidak baik 1 sampai 2, tidak baik tidak ada ya. Minimal kurang baik semuanya. Nah, ini di unsur persyaratan ini kalau kita lihat secara garis besar memang, apa itu namanya, ada yang sangat baik, kemudian ada yang baik dan juga ada yang, kurang baik seperti itu gitu ya. Dan kalau kita lihat memang ini, sangat baik ini
disokong oleh 6 puskesmas yang berasal dari Bantul dan Kulon Progo, yaitu puskesmas nomor 2, 6, 4, 1, 8, dan 101 seperti itu gitu ya. Kemudian kita lihat di masing-masing kabupaten kota, untuk kota Yogyakarta, untuk unsur persyaratan ini sebagian besar baik, namun masih ada yang kurang baik. Kemudian untuk Kabupaten Sleman, untuk indeks unsur persyaratan itu baik dan masih ada yang kurang baik. Sedangkan untuk Kabupaten Bantul, ini untuk indeks unsur persyaratan, sangat baik 19,23%, kemudian baik, secara garis umum baik, namun masih ada juga yang kurang baik, seperti itu. Kemudian untuk Puskesmas di Kulon Progo, ini juga ada yang sudah sangat baik, dan sebagian besar adalah baik, yaitu 57,14, namun masih banyak juga atau masih ada beberapa yang kurang baik seperti itu. Kemudian untuk di Gunung Kidul, untuk indeks unsur persyaratan ini, semuanya baik ya, mempunyai nilai indeks unsur persyaratan baik. Lalu kita lihat untuk unsur sistem, mekanisme, dan prosedur. Untuk sistem, mekanisme, dan prosedur ini dari 121 puskesmas, secara garis besar memang ada yang sudah sangat baik, baik, dan juga kurang baik. Untuk yang sangat baik, berasal dari puskesmas di Kabupaten Bantul, seperti itu. Untuk yang sudah baik itu berasal dari 5 kabupaten kota, dan untuk yang kurang baik ada dari 3 kabupaten kota, seperti itu ya. Nah, untuk unsur sistem, mekanisme, prosedur ini sangat baik, ada sekitar 6,36% atau 7 puskesmas gitu, yaitu puskesmas 6, 13, 8, 4, 19 yang berasal dari Kabupaten Bantul. Lalu kemudian kita lihat di tiap-tiap kabupaten kota. Untuk kota Jogja, di unsur sistem, mekanisme, prosedur ini baik, hampir semuanya baik ya, 88,9, meskipun masih ada yang kurang baik, seperti itu. Kemudian untuk di Sleman itu untuk unsur sistem, mekanisme, prosedur ini baik, perolehannya baik. Kemudian untuk di Bantul ini tidak ada yang kurang baik, jadi sangat baik dan juga baik untuk indeks unsur sistem, mekanisme, dan prosedur ini. Sedangkan di Kulon Progo secara garis besar adalah baik 71,43%, namun masih ada yang kurang baik juga, yaitu 28,57%. Untuk di Gunung Kidul ini secara garis besar juga sudah baik 95%, namun masih ada juga di unsur sistem, mekanisme ini yang kurang baik, yaitu 5% gitu ya. Kemudian kita lihat untuk di indeks unsur waktu penyelesaian gitu ya. Indeks unsur waktu penyelesaian ini dia memiliki ketercapaian yang paling bagus, seperti itu. Dari 110 puskesmas itu semua di 5 kabupaten kota wilayah, semua puskesmas di 5 wilayah kabupaten kota di DIY itu dia sudah ada yang mendapatkan nilai sangat baik, seperti itu ya. Sehingga ketercapaian untuk sangat baik ini sangat bagus untuk di unsur biaya ini gitu ya, dari Jogja, Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, dan juga Gunung Kidul ini. Tadi waktu penyelesaian ya, bentar. Maaf, ini waktu penyelesaian. Kalau waktu sorry, saya salah. Indeks unsur waktu penyelesaian. Kalau indeks unsur waktu penyelesaian ini masih keterpenuhannya masih rendah Bapak Ibu semua. Indeks unsur waktu penyelesaian ini dia
ada keterpenuhan sangat baik hanya di Kabupaten Bantul, sedangkan di kabupaten yang lainnya masih banyak yang kurang baik seperti itu gitu ya. Ini kita lihat hanya 3,64 yaitu 4 puskesmas yang sudah memiliki apa itu namanya indeks untuk unsur waktu penyelesaian ini yang sangat baik yaitu dari puskesmas di Kabupaten Bantul. Kemudian kita lihat di tiap-tiap kotanya untuk waktu penyelesaian di kota Jogja ini 50% puskesmasnya memiliki nilai yang baik dan 50%-nya memiliki nilai yang kurang baik untuk waktu penyelesaian ini. Kemudian di Kabupaten Sleman, 60% puskesmasnya memiliki nilai yang baik untuk unsur waktu penyelesaian dan 40%-nya memiliki nilai yang kurang baik untuk unsur waktu penyelesaian ini. Kemudian di Kabupaten Bantul ini 15,38% atau sekitar 4 puskesmasnya sudah mempunyai penilaian yang sangat baik untuk unsur waktu penyelesaian ini, kemudian baik dan juga masih ada yang kurang baik. Kemudian di Kulon Progo ini untuk unsur waktu penyelesaian ini dengan penilaian baik itu sebanyak 9,52% dan kurang baik 90,48%. Kemudian untuk unsur waktu penyelesaian di Gunung Kidul ini semuanya, mendapatkan hampir sebagian besar puskesmas di Gunung Kidul, 95% itu perolehan nilainya untuk unsur ini adalah baik dan 5%-nya kurang baik. Kemudian kita lihat untuk unsur biaya tarif gitu ya. Ini unsur biaya tarif, berkebalikan dengan waktu penyelesaian. Kalau waktu penyelesaian tadi masih banyak yang kurang nilai keterpenuhannya, kalau untuk unsur biaya tarif ini, sudah banyak puskesmas di 5 kabupaten kota di DIY yang mempunyai, indeks unsur ini dengan sangat baik gitu ya, baik di Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, maupun Kabupaten Gunung Kidul, seperti itu. Kita lihat ada kurang lebih 38 puskesmas yang memiliki nilai kalau tidak salah, sebentar ini ya, ada 38 puskesmas yang telah memiliki nilai sangat baik di unsur biaya tarif ini yang tersebar di Jogja, Sleman, Bantul, Kulon Progo, maupun Gunung Kidul. Meskipun begitu, untuk unsur biaya tarif ini juga masih ada penilaian yang kurang baik seperti itu gitu ya. Ini di Kota Jogja kita lihat dia, sangat baik, baik, kemudian masih ada juga yang kurang baik. Kemudian untuk unsur biaya tarif ini kalau di Kabupaten Sleman yang kurang baiknya sudah tidak ada, jadi dia, sangat baik dan baik untuk di Kabupaten Sleman. Kemudian kita lihat di Kabupaten Bantul ini, meskipun Kabupaten Bantul juga penyumbang untuk sangat baik yang besar juga, namun di puskesmas di Kabupaten Bantul juga masih ada yang kurang baik untuk unsur biaya tarif ini. Kemudian untuk Kabupaten Kulon Progo ini, sudah sangat baik untuk unsur biaya tarif ini dan baik, sudah tidak ada unsur yang kurang baiknya, seperti itu ya. Untuk iya, terus kemudian di Gunung Kidul, kalau di Gunung Kidul ini juga biaya tarif ini 90% puskesmas, nilainya sudah bagus, kemudian yang 10% sangat baik, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk indeks unsur produk spesifikasi gitu ya. Untuk indeks produk spesifikasi ini, secara garis besar memang ada yang puskesmas dengan capaian yang sudah sangat baik, kemudian baik, dan juga kurang baik. Untuk yang sangat baik di unsur produk spesifikasi ini, itu, berasal dari puskesmas yang berada di Jogja dan juga Bantul, seperti itu ya. Ini, ada sekitar 9,9% atau 10 puskesmas dengan nilai indeks unsur produk spesifikasi sangat baik yang berada di, Bantul dan juga Jogja, yaitu Puskesmas nomor 2, 4, 18, 5, 13, 6, 18, 48, dan juga, 19. Kemudian kita lihat di kota Jogja, untuk unsur produk spesifikasi ini sudah ada puskesmas dengan nilai yang sangat baik, sebagian besar adalah sudah baik dan
masih ada yang kurang baik seperti itu. Kemudian kita lihat di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman untuk unsur produk spesifikasi jenis pelayanan ini, untuk unsur produk spesifikasi ini semuanya sudah baik di 25 puskesmas di Kabupaten Sleman. Kemudian untuk di Bantul, di 26 kabupaten di Bantul ini sangat baik dan juga baik seperti itu, sudah tidak ada yang kurang baik. Kemudian untuk di Kulon Progo, ini juga 21 puskesmasnya mempunyai nilai yang baik untuk unsur produk spesifikasi ini, dan juga untuk di Kabupaten Gunung Kidul, ini belum ada yang sangat baik, namun sebagian besar sudah baik dan masih ada yang kurang baik seperti itu, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah indeks unsur kompetensi pelaksana gitu ya. Untuk indeks unsur kompetensi pelaksana ini juga sama dengan yang unsur-unsur lainnya, ada yang sangat baik, kemudian baik, dan juga yang masih kurang baik. Secara garis besar untuk perolehan nilai yang sangat baik di unsur kompetensi pelaksana ini berasal dari puskesmas di Kabupaten Bantul, seperti itu. Kita lihat, di Puskesmas Kabupaten Bantul ada 8 puskesmas ya, 8 puskesmas yaitu, puskesmas 13, 10, 5, 2, 8, 6, 1 gitu ya, dengan kode seperti itu. Kemudian di Kota Jogja untuk indeks unsur kompetensi ini, secara garis besar sudah baik, 88% puskesmasnya, namun masih ada juga yang kurang baik untuk penilaian unsur kompetensi ini, yaitu 11,11%, puskesmas di Kota Jogja. Kemudian untuk di Kabupaten Sleman, untuk nilai unsur kompetensi ini sebagian besar, atau bukan sebagian besar ya, seluruh puskesmas di Kabupaten Sleman sudah baik seperti itu, atau nilainya baik untuk unsur kompetensi ini. Kemudian di Bantul untuk nilai unsur kompetensi ini ada puskesmas yang sudah sangat baik, yaitu sebanyak 30,77% dan juga ada yang baik, yaitu 69,23% dan tidak ada yang tidak baik untuk unsur kompetensi ini. Kemudian yang di Kulon Progo untuk unsur kompetensi ini, baik sebanyak 66,67% dan juga, masih ada yang menyatakan kurang baik ya, atau penilaian yang kurang baik di 33,33% puskesmas di Kulon Progo untuk nilai indeks unsur kompetensi ini. Kemudian kita lihat di Gunung Kidul, kalau di Gunung Kidul ini sama dengan Sleman tadi, seluruh puskesmasnya untuk penilaian unsur kompetensi ini adalah baik. Kemudian kita lihat untuk unsur yang selanjutnya yaitu unsur perilaku. Di unsur perilaku ini kita melihat ada secara garis besar sudah bagus ya di 110 puskesmas yang terkumpul datanya, ini memang ada yang sangat baik, dan secara garis besar adalah memang baik dan masih ada yang penilaiannya kurang baik. Untuk penilaian puskesmas yang sangat baik di unsur perilaku ini ada di Kota Jogja, kemudian Sleman, Bantul, dan juga, Gunung Kidul gitu ya untuk unsur perilaku ini, yaitu sebesar 12,73%, yaitu adalah 14 puskesmas yang tersebar, eee, di Bantul, Sleman, Jogja, dan Gunung Kidul, seperti itu. Kemudian untuk kita lihat unsur perilaku di Kota Jogja ya, ini sebagian besar sudah baik, kemudian ada yang sangat baik, namun masih ada juga yang, perolehan nilainya kurang baik gitu ya. Kemudian untuk unsur perilaku di Kabupaten Sleman ini sangat baik dan juga baik, secara garis besar semuanya sudah baik 92%, ada 2 puskesmas yang sudah sangat baik penilaiannya. Kemudian untuk unsur perilaku ini di Kabupaten Bantul ini 34,62 itu persen, eee, sangat baik, kemudian baik 57,69 dan juga masih ada yang kurang baik gitu ya. Meskipun sebagian di Bantul ini meskipun ada sebagian besar sudah penilaian yang sangat baik, namun masih ada juga yang penilaiannya, masih kurang baik seperti itu ya.
Kemudian kita lihat di Kulon Progo untuk indeks unsur perilaku ini secara garis besar baik 85,71% memiliki nilai baik, kemudian sekitar 14,29% puskesmas di Kulon Progo masih memiliki nilai yang kurang baik. Lalu kita lihat di Gunung Kidul ini 90% puskesmasnya sudah memiliki nilai unsur perilaku yang baik, kemudian 10%-nya sangat baik seperti itu. Kemudian kita lihat unsur yang selanjutnya, yaitu unsur penanganan pengaduan, masukan, dan juga saran, seperti itu ya. Ini kita lihat dari 110 puskesmas yang datanya masuk, seperti itu, kita lihat yang penilaiannya sangat bagus, penilaiannya sangat baik, itu berada di puskesmas di Jogja, Bantul, dan juga Kulon Progo, seperti itu gitu ya. Puskesmas di DIY dengan indeks unsur penanganan pengaduan saran dan masukan yang sangat baik itu sebanyak 13,64%, yaitu 15 puskesmas dengan kode sebagai berikut yang tersebar di Bantul, Kulon Progo, dan Jogja seperti itu. Nah, ini juga agak menarik meskipun 15 puskesmas ini berada di Bantul, Kulon Progo, dan Jogja, untuk unsur penanganan pengaduan ini nilai yang masih kurang baik pun juga berada di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan juga Jogja, seperti itu. Kita lihat untuk kota Jogja, ini untuk penanganan pengaduan saran dan masukan ini sudah baik, ada yang sudah sangat baik yaitu 5,56% dan sebagian besar sudah baik 77,78% puskesmas, namun masih ada yang kurang baik. Kemudian kita lihat di Kabupaten Sleman, 25 puskesmas Kabupaten Sleman untuk nilai unsur penanganan pengaduan saran ini dia sudah baik seperti itu. Ini, Sleman ini kalau mau dikomentari kayak ibarat pemain bola itu dia mainnya safe gitu ya, tidak begitu banyak yang sangat baik, tetapi kurang baiknya juga tidak ada. Jadi dia baik-baik terus dan uniknya ini kalau dilihat datanya dia hampir semuanya seragam gitu ya, jadi kayak kompak gitu. Sementara ada juga beberapa, kabupaten yang lain itu yang dia ada di sangat baik, namun masih ada yang kurang baik. Nah, ini memang menunjukkan karakteristiknya, beda-beda nih Bapak Ibu semua. Nah, ini juga kita lihat di Kabupaten Bantul, untuk yang unsur penanganan pengaduan saran dan masukan ini, Kabupaten Bantul dia menyokong besar sih, 38,46% gitu ya, dan menyokong se-DIY juga untuk yang penilaian sangat baik gitu ya. Namun di sini juga masih ada puskesmas Kabupaten Bantul untuk unsur penanganan pengaduan saran dan masukan ini yang masih kurang baik, seperti itu. Kemudian kita lihat di Kulon Progo ini, untuk unsur penanganan pengaduan saran, ini saya sebenarnya sudah bolak-balik melihat datanya, apa saya yang salah, apa saya yang kebalik, ini ternyata masih banyak yang kurang baik seperti itu untuk unsur yang penanganan pengaduan saran dan masukannya. Jadi nanti mungkin bisa, perhatian untuk di ini ya teman-teman di Kulon Progo ya, karena untuk unsur penanganan ini, untuk sangat baik sudah ada 19,5% puskesmas, kemudian baik 14,29%, namun masih ada yang banyak yang kurang baik, yaitu 66,67% puskesmasnya. Kemudian kita lihat di, eee, Gunung Kidul untuk indeks unsur penanganan pengaduan, masukan, dan saran ini. Sebentar, ini laptopnya nge-hang. Untuk Gunung Kidul kita lihat untuk unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan ini seluruh puskesmasnya dari data yang masuk sebanyak 20 puskesmas data yang masuk dia nilainya baik gitu ya. Kemudian kita lihat unsur yang terakhir ya, yang nomor 9 unsur sarana dan prasarana gitu ya. Kita lihat di sini untuk sarana dan prasarana ini memang penilaiannya sudah ada yang sangat baik, baik, dan juga kurang baik gitu ya. Untuk unsur sarana dan prasarana ini penilaian yang sangat baik itu, disokong oleh puskesmas dari
bukan di Sokong ya, maksudnya berasal dari Puskesmas Bantul dan juga Kulon Progo seperti itu. Kita lihat untuk unsur sarana prasarana dengan keterpenuhan sangat baik itu ada sekitar 19,9%, yaitu 21 puskesmas dengan kode puskesmas sekian. Puskesmas-puskesmas tersebut berasal dari Bantul dan juga Kulon Progo seperti itu gitu ya. Kemudian kita lihat di masing-masing kabupaten kotanya untuk kota Jogja 83% baik, 16,67 kurang baik, kemudian untuk Sleman sebagian besar baik, untuk Bantul ini baik dan juga sangat baik dan juga baik, kemudian untuk Kulon Progo ini ada yang sangat baik, baik dan juga kurang baik, serta di Gunung Kidul baik dan kurang baik seperti itu. Nah ini ada beberapa kesimpulan di mana secara garis besar Puskesmas di DIY telah memiliki nilai IKM yang baik dan sangat baik. Kemudian untuk indeks unsur persyaratan yang sangat baik ada di Puskesmas di Kabupaten Bantul. Untuk unsur sistem mekanisme yang sangat baik di Kabupaten Bantul juga. Unsur waktu penyelesaian di Kabupaten Bantul juga. Unsur biaya tarif di 5 kabupaten kota di DIY, unsur produk spesifikasi di Kota Jogja dan juga Kabupaten Bantul. Bapak Ibu, ini kami tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, ini hanya untuk melihat benchmark-nya ya, karena secara garis besar sudah baik dan sangat baik, namun kami ingin melihat lagi yang sangat sangat baik itu ada di mananya gitu ya. Kompetensi pelaksana yang sangat baik di Bantul, perilaku, unsur perilaku di 5 kabupaten kota sudah ada, di 4 kabupaten kota, kemudian unsur penanganan pengaduan di 3 kabupaten kota, kemudian Sarpras itu di 2 kabupaten kota, sedangkan untuk unsur ketercapaian yang masih kurang itu adalah waktu penyelesaian dan sarana prasarana Bapak Ibu. Hampir 5 kabupaten kota wilayah itu ada penilaian yang sangat kurang untuk waktu penyelesaian ini dan sarana prasarana. Sehingga kami memberikan saran agar peningkatan pelayanan dalam pemenuhan unsur waktu penyelesaian dan juga peningkatan perlengkapan sarana prasarana puskesmas. Karena dari sekian unsur-unsur tersebut keterpenuhan nilai yang paling rendah adalah di waktu penyelesaian dan juga sarana dan prasarana. Kurang lebih itu yang bisa kami paparkan. Mungkin habis ini bisa ada diskusi ini seperti itu. Waktu kami kembalikan ke Mbak Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ini suara adzan Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Maya atas paparannya. Monggo. Ya. Masih adzan ya? Iya, tapi monggo aja kalau mau ada diskusi Mbak, mungkin di kolom chat. Ya. Ini mau diskusi dulu atau ke Bu Beta untuk Ya. menanggapi? Ya, mungkin Bu Beta sepertinya ya. Bu Beta, apakah sudah bergabung? Selamat siang Bu Beta. Selamat siang Bu Beta, apakah sudah bergabung? Suaranya masih kecil Bu Beta. Suaranya kecil ya? Oh, sudah siap ya? Coba. Ya, sudah siap. Iya. Ya Bu Beta baru ada di lapangan ini. Bapak Ibu semuanya ini kita serahkan kepada saya coba kami share persilahkan screen ya. Bu Beta, Ketua Badan Mutu. Iya. Oke, baik. Sebentar, ini nggak bisa. Sebentar Mbak, saya stop share dulu. Oke, baik. Sudah tampak? Sudah, Bu. Slide saya sudah tampak? Iya. Oke. Ya, sudah Bu Beta. Suara saya bisa cukup didengar? Bisa Bu Beta. Bisa ya? cukup jelas. Ini laptopnya saya pangku soalnya headsetnya ketinggalan. Ketinggalan di kantor tadi buru-buru. Oke, baik. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Ya, ini hebatnya manfaat pandemi di era digital ya Bapak Ibu, kita bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu, gitu ya.
Mohon maaf kalau nanti putus-putus karena saya sedang di luar jangkauan wilayah Kota Yogyakarta, internetnya terbatas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya saya akan membahas hasil survei yang tadi sudah ditampilkan oleh Mbak Maya. Tentu ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita cermati bersama. Namun demikian, ya Bapak Ibu tadi saya sempat membaca komen di chat. Wah itu Puskesmas Kota itu kok bagus banget, kira-kira bias apa enggak ya gitu. Nah, Bapak Ibu, disclaimer kami bahwa apa yang kami tampilkan di dalam survei IKM ini adalah data sekunder, artinya ya itulah yang kita dapatkan berdasarkan data yang telah dilakukan pengukuran oleh teman-teman puskesmas. Bagaimana terkait dengan display datanya, apakah bias atau tidak itu tentu menjadi legitimasi masing-masing dari puskesmas. Baik Bapak Ibu, saya mengawali dari mengapa kita harus mengukur IKM. Yang pertama Bapak Ibu bahwa puskesmas sebagai, saya selalu sampaikan ini berulang-ulang ya, puskesmas sebagai representasi hadirnya negara untuk memberikan pelayanan publik, untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, yaitu kebutuhan hak sehat. Satu, sebagai instansi yang wajib melakukan pengukuran IKM. Kemudian di dalam Permen Pandu 14 2017 disampaikan bila pelaksanaannya minimal 1 tahun 1 kali. Nah itu disampaikannya demikian. Kemudian yang menarik lagi adalah hasil survei itu wajib dipublikasikan. Wajib dipublikasikan ya. Nah, IKM ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, pengguna layanan, dan meningkatkan penyelenggaraan publik. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya ingin melihat yang sudah kita kerjakan selama ini itu sejauh mana dengan yang dirasakan oleh pelanggan atau pengguna puskesmas. Nah, ini konteksnya kita akan mengukur outcome-nya, berarti ya standarnya standar outcome. Seberapa besar sih kepuasan pengguna layanan di wilayah kerja kita, kemudian dibandingkan dengan puskesmas sebelah, dibandingkan dengan puskesmas di kabupaten sebelah, dibandingkan dengan puskesmas provinsi yang di mana kita tinggal sekarang. Nah, Bapak Ibu, tadi Mbak Maya sudah sampaikan, ini data diambil untuk laporan 2000 yang dilakukan 2019 sampai 2020 kemarin, 2019 ya. 2019, Bu. Ya, 2019. Paripurna 12,7%, utama 52,7%. Ini prestasi ya Bapak Ibu, kita sudah banyak sekali puskesmas yang utama. Yang madya 34,5%. Ya, saya berhusnudzon Bapak Ibu, ini yang madya ini hanya soal nasib ya. Sebetulnya 34,5 ini sebetulnya utama atau mungkin paripurna ya, ini hanya soal nasib saja. Kemudian ya, kalau kita sandingkan Bapak Ibu, ada nggak sih perbedaan yang signifikan dengan antara tingkat akreditasi dengan hasil IKM Bapak Ibu? Nah ini kalau di akreditasi paripurna kita cermati, yang paripurna itu sangat baik, itu 7%, baiknya 92,9%. Kalau yang utama sangat baiknya 10%, ini menarik ya. Sangat baiknya di utama itu lebih bagus daripada di paripurna Bapak Ibu. Tapi memang baiknya itu lebih rendah karena berbagi dengan yang kurang baik, 1,7%. Menarik ini fenomenanya. Kemudian kalau di madya ini juga ada kok yang sangat baik. Dan baiknya itu 94,7%. Tidak ada yang menilai kurang baik. Ya. Justru di akreditasi baik. Nggak ada yang kurang baik. Ini fenomena menarik tentunya. Lalu kalau kita bandingkan semua se-DIY, nah ini kita sangat baiknya 8,2%, baiknya 90,9%. Tentu ini kita perlu berbangga ya. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap effort yang sudah dilakukan Bapak Ibu puskesmas se-DIY ini. Ternyata ya kategori baik itu 90%. Artinya dari 10 puskesmas kalau dijajar itu 9 itu pasien bilang baik gitu ya. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Kemudian ya, yang menarik berikutnya adalah pelaksanaan survei. Mandirinya 80% yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah bagian organisasi Pemda itu 19%. Ada perbedaan enggak
dari hasil surveinya. Kita cermati ya Bapak Ibu. Kalau di Kota Jogja itu self assessment ya, bukan self assessment, dinilai sendiri ya. Mereka yang maksudnya tim yang melakukan penilaian ya. Sangat baiknya 5,6, baiknya 88,9%. Kemudian kurang baiknya 5,6. Tapi kalau di Sleman ini juga dilakukan oleh tim internal ya, bukan dengan pihak ketiga ya. Ini nilai IKM-nya baik semua. Berarti sejumlah berapa di Puskesmas 3 di Sleman itu berapa? 30 ya? 25 atau 30. Itu IKM-nya baik semua. Kemudian kalau yang Bantul ada sangat baik dan baik, enggak ada yang kurang baik ya. Gunung Kidul IKM-nya baik semua, Kulon Progo IKM-nya baik. Artinya apa? Dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh pihak ketiga. Tidak berbeda signifikan ya. Tidak berbeda signifikan. Kalau kita lihat hasilnya, kita bandingkan ya antara Sleman dengan Kulon Progo, GK dengan Kulon Progo ya. Karena Kulon Progo kan oleh bagian organisasi. Nah, kalau kita lihat nilai IKM Puskesmas DIY itu yang sangat baiknya ini ya. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita tetap di range yang baik gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak Ibu apa? Saya yang ketiga mencermati masukan Mbak Maya yang ketiga. Kita butuh peningkatan pelayanan itu tidak pada semua unsur ternyata Bapak Ibu. Dari 9 unsur yang dinilai itu kita butuh peningkatan itu hanya di unsur waktu penyelesaian saja. Artinya ada sekian masyarakat itu yang mengeluhkan lama waktu tunggunya. Betul-betul nggih Bapak Ibu ya? Betul ya, waktu tunggunya lama. Entah itu di pendaftaran, entah itu di ruang farmasi. Tapi itu tertangkap oleh data tadi seperti itu. Kemudian yang kedua, peningkatan perlengkapan sarana dan prasarana puskesmas. Ini mungkin tadi muncul angka kurang baik itu tadi mungkin dalam hal sarana prasarana. Entah parkirnya, entah ruangannya yang kurang luas atau suhu ruangannya yang panas misalnya begitu ya. Tapi ini saran kedua, saran ini menarik Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kemudian bagaimana memecahkan masalah ini ya, bagaimana menindaklanjuti saran ini. Saya menggunakan yang pertama dulu, yang ini. Yang peningkatan pelayanan dalam pemenuhan unsur waktu, yang ini. Nah, IDRTL-nya, ini di bagian kanan ini, IDRTL-nya adalah langkah yang pertama, saya menggunakan langkah-langkah yang saya tulis di sini menggunakan pendekatan lean management, Bapak Ibu kalau pernah mendengar ya, lean management. Sebetulnya lean management itu mirip dengan yang biasa kita kerjakan. Mirip dengan FMEA, Bapak Ibu, mirip. FMEA, ya mirip begitu ya. Nah ini langkah-langkah yang pertama adalah saya akan mencoba mengidentifikasi. Ini Bapak Ibu sambil membayangkan ya di puskesmas Bapak Ibu, mengidentifikasi unit mana yang paling menyumbangkan waktu lama. Unit mana sih sebenarnya yang bikin pelayanan kita itu menjadi lama, dianggap lama, itu di mana? Kemudian ya ternyata banyak misalnya, banyak ya di pendaftaran dikeluhin, di farmasi iya, gitu ya, di ruang pemeriksaan umum iya misalnya. Bapak Ibu pilih satu unit yang perlu diperbaiki, yang mana? Memilih satu ini Bapak Ibu bisa pakai 3H1P, bisa pakai USG, bahkan bisa brainstorming. Menjaring masukan, pendapat. Yang mana ya? Yang signifikan itu yang mana ya? Kita pilih satu dulu untuk diperbaiki. Ketemu unit X misalnya. Saya contohnya di sini menggunakan farmasi, unit farmasi misalnya. Kemudian setelah itu saya akan mengidentifikasi. Kita akan mengidentifikasi proses layanan di unit tersebut, unit farmasi ini. Proses inti di farmasi itu apa sih sebetulnya? Misalnya ya, adalah pelayanan obat misalnya. Atau misalnya di farmasi ini juga terkait loh dengan unit-unit yang lain misalnya. Proses apa saja yang terkait dengan unit-unit yang lain. Kita mau ngukur waktunya itu startnya tuh mulai sejak kapan, itu disepakati dulu. Nah, Bapak Ibu bisa berawal identifikasi proses layanan ini, bisa menggunakan SOP yang sudah berlaku, bisa menggunakan ADAT PIE. ADAT PIE itu yang berlaku saat ini tuh gimana gitu. Itu berdasarkan diskusi ya. Kemudian yang keempat, identifikasi. Kita akan identifikasi, akan kita pilih mana proses yang bermanfaat untuk pasien, mana yang nggak bermanfaat untuk pasien.
Kenapa harus pasien? Karena konteksnya adalah kita mau meningkatkan kepuasan, menurunkan komplain. Pekerjaan kita lebih efektif, pekerjaan kita lebih efisien, pasiennya senang. Pasien pulang cepat, kita pun pulang ya nggak cepat ya, tetap aja ya, tetap setengah 3 kali, tapi paling tidak kita bisa istirahat lebih cepat gitu ya. Identifikasi, mana proses yang bermanfaat untuk pasien, mana yang nggak bermanfaat. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, kalau sudah, identifikasilah waktunya per proses. Saya menggunakan menit, Bapak Ibu. Kalau yang di dalam lean management itu memang pendekatannya rata-rata menit ya. Kemudian setelah itu, setelah dapat, kita lakukan intervensi di tiap prosesnya. Ya, mari kita coba praktekkan ya Bapak Ibu menggunakan tabel ini. Ya. Oh belum tabelnya belum. Ini masih melanjutkan. Yang ketujuh, kemudian kita akan lakukan redesign alur. Setelah itu kita uji cobakan dan diukur ulang waktunya. Kalau signifikan berkurang, waktu tunggunya itu signifikan berkurang, benar-benar bisa lebih cepat, berarti alur itu proof. Alur itu terbukti, terbukti memperbaiki. Tapi kalau bila tidak signifikan, ulangi mulai dari mana? Ulangi dari nomor yang 3 langkahnya, SOP-nya ya. Nah, mari kita praktekkan Bapak Ibu, bagaimana strategi praktis mengurangi waktu tunggu. Sebetulnya bukan praktis ya, strategi mudah mengurangi waktu tunggu di farmasi. Saya mensitasi kalimat yang disampaikan oleh Chase. Chase ini pakar lean management. Lean management service. Dia bilang begini, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang tidak perlu tuh harusnya dikurangi. Yang tidak perlu di mata pasien itu harusnya dikurangi. Langkah yang tidak memberikan nilai tambah itu adalah langkah yang pilihan langkah, kandidat pilihan langkah yang akan dikurangi dan akan dilakukan re-engineering, redesign alur untuk memperbaiki dan mengurangi limbah, sampah atau pemborosan waktu. Gitu. Itu Case bilang gitu. Nah, si Case bilang gitu. Jadi kita akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan mana yang tidak memberikan nilai tambah bagi pasien. Menurut pasien itu wasting time. Gitu ya. Maka kita akan mencoba melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa belajar lebih lanjut di literatur online sudah banyak sekali namanya lean management. Tapi ini sudah saya coba simplifikasi ya, saya sederhanakan dengan apa yang terjadi di situasi yang biasa kita kerjakan. Kalau kita mau melakukan pelayanan, Bapak Ibu bisa mengambil ini dari SOP, bisa juga brainstorming, tanya sama teman-temannya. Ya, saya memberi contohnya farmasi karena biasanya farmasi itu nunggunya lama, biasanya begitu ya. Langkah yang pertama, pasien menyerahkan, ini di sini ada kode, saya kasih kode ini langkah-langkah, kemudian ini aktivitas. Aktivitas, kemudian ini waktu, kemudian ini tipe aktivitas. VA itu valuable added, nilai tambah. NVA itu not value added, enggak punya nilai tambah. Kalau yang NNVA itu necessary but not value added, perlu tapi enggak punya nilai tambah. Gitu. Nah, ini kita identifikasi langkah-langkahnya, selesai sampai pasien pulang, kemudian kita akan identifikasi waktunya. Ini kira-kira kalau pasien nyerahin resep ke farmasi 1 menit. Ini saya membayangkan. Pasien itu kalau dari ruang pemeriksaan umum ke ruang obat itu estimasinya jalan kakinya 1 menit. Tentu tiap-tiap puskesmas bisa berbeda ya. Bisa jaraknya jauh. Kalau KIA sama obat itu jauh misalnya bisa 2 menit. Wah, apalagi kalau simbah-simbah nggak ada yang nganterin. Kakinya 3, maksudnya pakai alat bantu. Itu bisa 3 menit, bisa 4 menit. Jadi ini sangat subjektif, bergantung pada situasi dan kondisi di puskesmas Bapak Ibu. Saya sih rata-rata 1 menit ya. Saya membayangkan ya usianya usia produktif, tidak ada risiko jatuh, kemudian letaknya tidak terlalu jauh begitu ya. Jadi ini 1 menit. Bagi pasien menyerahkan resep ke farmasi ini enggak ada nilai tambah. Enggak ada nilai tambah. Bagi dia ngapain bawa-bawa resep ke farmasi gitu. Enggak ada nilai tambah bagi dia. Tapi itu perlu dia kerjakan. Kemudian yang kedua, pasien nunggu dipanggil.
menurut pasien, ya, Bapak Ibu membayangkan sebagai seorang pasien lah, menunggu dipanggil itu membosankan, menunggu itu membosankan, apalagi kalau tidak ada wifi, ya, nggak ada majalah, TV-nya dimatikan, majalahnya disimpan dalam rangka COVID soalnya biar nggak terlalu banyak pegang-pegang, itu very bored, sangat membosankan. Jadi itu tidak memiliki nilai tambah. Ini 26 ini nanti ya, 26 ini nanti hasilnya dari mana? Kemudian langkah yang ketiga, petugas mengambil resep. Itu 1 menit. Petugas ngambil resep kan, habis nerima resep, terus petugas ngambil resep. Itu perlu, tapi nggak punya nilai tambah. Kemudian berikutnya, petugas menelaah resep. Itu 3 menit lah kurang lebih ya, baca resepnya, ditelaah resepnya. Ini ada kontraindikasi penggunaan obat atau enggak, dan seterusnya. Bagi pasien itu nggak punya nilai tambah, tapi itu perlu, harus dikerjakan. Kemudian, nomor 5, pas baca telaah resep itu ada bagian yang nggak bisa kebaca, soalnya tulisannya dokter saking indahnya gitu ya. Maka petugas akan konfirmasi ke dokter. Nah ini tiap-tiap puskesmas bisa beda-beda. Ada yang by phone gitu ya, atau pakai iPhone, ada yang jalan kaki. Saya menggunakan jalan kaki, itu 5 menit. Itu sangat tidak ada nilai tambah, tapi itu perlu dilakukan daripada resepnya keliru, dibaca. Saya centang di sini. Kemudian petugas mengambil obat sesuai resep. Nah, petugas mengambil obat sesuai resep ini bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Ini bergantung pada seperti apa kita menata obat-obatan. Kalau obat-obatannya paling klumbruk gitu ya, sesel-seselan karena ruangannya terbatas, tumpuk-tumpuk gitu ya, itu bisa take time, bisa membutuhkan waktu cukup lama, bisa 5, 10, 15. Saya menggunakan waktu ya rata-rata lah ya 5 menit misalnya. Kalau lihat dari modelnya tadi ya mungkin ya sudah pada rapi-rapi ya di puskesmasnya Bapak Ibu. Tapi saya pernah menjumpai puskesmas yang Masya Allah itu ya, ya pernah lah di situ itu ya, pating kelumbruk gitu. Kemudian petugas menulis etiket. Itu perlu kan? Tapi bagi pasien itu take time. Menulis. 5 menit lagi nulisnya. Nah, soalnya banyak toh yang harus ditulis kan sekarang nggak boleh 3 kali 1, harus setiap 3 jam, setiap 8 jam. Jam berapa panjang. Bagi pasien itu tidak memiliki nilai tambah, tapi itu perlu bagi dia. Yang ke-8, petugas dong, saya sebagai pasien saya senang dipanggil loh. Petugas identifikasi pasien. Ya, karena melibatkan dia. Jadi dia merasa mendapatkan nilai tambah. Ada unsur, maka ada value added-nya. Petugas edukasi pasien dan konfirmasi. Ini juga ada nilai tambahnya. Kemudian pasien paham, pasien tanda tangan, pasien pulang. Puas pasiennya, paham. Ada unsur partisipasi. Dia ada unsur andil. Jadi ada nilai tambah bagi pasien. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, di sini nomor kode 1 sampai 7 itu saya beri merah karena tidak memiliki nilai tambah. Ini not necessary. Nggak memiliki nilai tambah. Nggak perlu juga buat pasien, menurut pasien. Kalau ini perlu dikerjakan, tapi nggak punya nilai tambah. Nah, lalu 26 ini dari mana? Dari saya tambahkan 1, tambah 1, tambah 3, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 1, tambah 1, tambah 3, tambah 1. Jadinya 26. Artinya pasien itu menunggu dipanggil. Untuk satu resep itu 26 menit. Kira-kira di tempat Bapak Ibu lebih lama atau lebih sebentar? Saya sih berdoanya lebih sebentar ya. Ini mengira-ira aja. Saya mensimulasikan 26. Lalu apa yang akan kita kerjakan Bapak Ibu? Ya, sebentar. Ya, kita akan melakukan redesign ya. Kita lakukan redesign, kita diskusi, ini kayaknya ini harus diintervensi ini, waktu tunggu ini nggak bisa berlama-lama. Pasiennya sebel, kitanya juga tambah sebel karena kita kerjanya nggak selesai-selesai. Maka kita diskusi, yuk coba deh kita redesign deh. Redesainnya pakai aplikasi misalnya, atau pakai Simpus yang bisa bridging dengan farmasi misalnya. Terus kita coba Bapak Ibu, yang kode 1 sampai 11 persis kita kerjakan. Kemudian kita mencoba. Ini asumsinya aplikasi sistemnya sudah jadi gitu ya. Terus kemudian kita kira-kira, targetnya pas dokter ngentri obat itu sudah termasuk sama etiketnya.
langsung masuk di sistem gitu. Jadi itu hanya butuh waktu 1 menit. Tadinya 3 menit, nyerahin resep, ini 1 menit langsung. Jadi pasien nggak perlu nyerahin resep ke farmasi. Pasien cukup dari ruang tunggu, dari ruang pemeriksaan langsung ke ruang tunggu. Habis itu pasien menunggu, dipanggil, ini nanti. Kemudian petugas mengambil resep. Udah nggak perlu ngambil resep. Kenapa? Karena sudah dimasukin sama dokternya ke aplikasi sistem. Jadi 0 menit. Petugas menelaah resep. Udah nggak perlu, ada faktor menelaah resep lebih cepat. Karena apa? Karena sudah diverifikasi oleh dokter di entry, dia tinggal baca, memverifikasi saja. Jadi bisa 2 menit. Ini asumsi ya Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu mungkin bisa berbeda. Kemudian bila resep tidak terbasis sistem, pakai aplikasi sistem kan pasti bisa kebaca ya. Hurufnya pasti bisa kebaca. Jadi ini nggak ada waktu lagi. Tidak membutuhkan waktu, 0 menit. Kemudian petugas mengambil obat sesuai resep. 10-15 menit. Ini kemudian langkah yang kedua intervensinya setelah pakai aplikasi sistem, kita menata obat. Kita tata obat sedemikian rupa sehingga obat-obat yang sering banget digunakan, yang masuk dalam kategori fast moving itu ada dalam jangkauan. Jadi dalam jangkauan itu ini gini ya, 1 meter atau 1,5 meter di sekitarnya farmasi. Jadi petugas farmasi nggak perlu geser-geser duduk ya, biasanya ya Bapak Ibu. Sehingga itu hanya butuh waktu 5 menit. Petugas nggak perlu lagi bikin etiket karena tadi dokter sudah masukkan etiket sekaligus, sehingga tinggal ngeprint saja. Mungkin tinggal ngeprint, di sini saya kurang ya. Petugas tinggal ngeprint etiket doang. Habis itu sama, langkah nomor 8, 9, 10, 11 sama. Mari kita jumlahkan. Kalau yang kolom kiri 26, kolom kanan kita jumlah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 5 tambah 0 dan seterusnya. Cuma 14 menit Bapak Ibu. Artinya signifikan enggak? Dari 26 waktu menunggu menjadi 14. Ada 12 menit yang tereduksi Bapak Ibu. Nah ini contoh ya, contoh. Bapak Ibu nanti bisa mengeksplorasi lebih banyak. Kira-kira apa intervensi-intervensi yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu uji coba dulu. Ini kan tadi asumsi atau uji coba kecil ya. Sekarang kita uji coba alur baru ini yang melibatkan beberapa pasien atau melibatkan atau beberapa hari itu, misalnya 1 minggu misalnya. Terus kita ukur ulang kayak tadi nih, ini diukur ulang seperti ini, ukur ulang. Terus kemudian hasilnya kita lihat signifikan nggak? Signifikan? Oke, berarti itu proof. Kita akan tetapkan alur baru itu menjadi alur tetap, gitu ya. Merevisi alur yang sebelumnya. Tapi kalau tidak signifikan, kita akan kembali ke langkah nomor 3. Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang keliru? Yang tadinya kita cantumkan belum masuk, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang namanya lean management. Salah satu penerapannya seperti ini, mudah, gampang banget. Sangat mungkin untuk dikerjakan di puskesmas. Baik, lalu apalagi yang bisa kita kerjakan? Selain tadi ya, salah satu contohnya adalah mereduksi waktu tunggu. Bapak Ibu dari hasil data ini, itu sangat mestinya bisa memberikan manfaat banyak untuk puskesmas Bapak Ibu. Rasanya Bapak Ibu, rasanya baru Provinsi DIY Bapak Ibu yang provinsinya itu melakukan benchmark IKM level provinsi. Saya sih mencoba untuk browsing ya dan bertanya-tanya ke teman-teman sampai ke beberapa ke Kemenkes. Ada nggak data puskesmas yang IKM-nya di benchmark oleh provinsi? Belum ada Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik yang bisa ditiru oleh teman-teman Dinas Kesehatan. Nah, data kemarin ini Bapak Ibu silakan antar puskesmas dalam satu kabupaten. Tadi pakai datanya Mbak Maya sudah ada benchmark-nya ya. Jadi kalau puskesmas saya di wilayah kota dengan puskesmas sesama saudaranya di wilayah kota itu levelnya kita ada di mana? Saya tuh tertinggal jauh. Apa ya? So-so itu. Terus bandingkan dengan provinsi. Saya puskesmas dengan kode 7 misalnya. Di level provinsi itu seberapa kita? Kita best. Kita juara misalnya. Kita 10, kita juga juara dari bawah misalnya. Nah, itu kita akan tahu. Sehingga kita apa yang kita kerjakan itu betul-betul memang fokus gitu.
Kan selama ini kita mengerjakan nggak ngerti apa yang mesti kita kerjakan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kemudian langkah yang ketiga, Puskesmas dengan standar nasional IKM itu targetnya 80%. Ini nanti Bapak Ibu data-data ini tadi, itu nantinya akan dilaporkan kabupaten, kabupaten lapor ke provinsi, provinsi lapor ke kementerian dalam bentuk INM, indikator nasional mutu. Jadi Bapak Ibu, IKM itu tidak akan sia-sia karena nanti akan diakses. Nanti di level negara Republik Indonesia itu akan ada benchmark. Harapan saya sih ada benchmark di level nasionalnya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu bisa ini rekor-rekor gitu ya. Oh, saya ternyata sudah tahu nih posisi saya itu tren saya itu di kabupaten itu juara, di provinsi best, di level nasional kita ya masuklah ranking lumayan lah gitu ya. Coba kalau tren globalnya gimana di primary healthcare-nya? Bapak Ibu bisa browsing ini di jurnal-jurnal. Ada di PubMed, ada di Mendeley, ada banyak banget Bapak Ibu ini Bapak Ibu search aja lah terkait dengan kepuasan pelanggan di primary healthcare ini banyak banget. Nah, berikutnya apalagi yang bisa dilakukan? Bapak Ibu bisa membuat trendline IKM 3 tahun terakhir di Puskesmas Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cermati, 3 tahun terakhir ini IKM-nya Bapak Ibu sendiri di Puskesmas Bapak Ibu itu trendline-nya, garisnya itu naik apa turun atau stabil gitu. Stabil bagus sih oke ya, atau stabil di bawah rata-rata 80, nah itu yang perlu menjadi pencermatan. Dan itu bisa dikembangkan ke unsur, tidak hanya nilai IKM, tapi ke unsur pelayanannya. 3 tahun terakhir ini tiap unsur standar pelayanannya itu menurun apa meningkat 3 tahun terakhir. Jadi dari 2017, 2018, 2019. Bapak Ibu nanti menggunakan poin 1 dan 2, Bapak Ibu bisa menggunakan grafik run chart ya. Kapan-kapan kita kalau ada waktu kita praktek ya, cara membuat display data itu ya. Pakai grafik run chart, lalu dibuat trend line-nya. Itu akan kelihatan banget di titik mana sih unsur pelayanan kita itu yang turun banget. Nanti kita akan punya pola. Oh, kalau tiap bulan ini mesti kita unsur pelayanan yang ini itu nggak bisa maksimal. Mungkin Bapak Ibu akan punya peta-peta kasus seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga membuat tren prediksi sebagai target capaian. Ini kalau kita sudah lakukan intervensi ini, kita bisa memprediksikan tren kita itu, tren prediksi kita di 1 tahun ke depan adalah sekian persen. Itu bisa, sangat mungkin. Kemudian Bapak Ibu mulailah membuat, kita bisa memulai dengan membuat RTL-nya. Bagaimana caranya supaya target itu tercapai. Kita ingin 85 misalnya, 85 IKM-nya. Kita memprediksi bahwa 85 itu sangat mungkin bisa dicapai dengan melihat resource-nya. Itu kita buat langkah-langkahnya, apa yang kita kerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, pembahasannya tidak rumit ya, biasa saja ya, mudah, sederhana bagi Bapak Ibu ya. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya menggunakan fotonya Trans Jogja, bis Trans Jogja. Puskesmas itu seperti bis Trans Jogja. Puskesmas itu ada karena untuk Anda pasien. Jadi Bapak Ibu itu ya bekerja di puskesmas atau puskesmas itu ada sampai sekarang dihidupin oleh negara ya dengan berbagai anggarannya itu karena memang untuk melayani Anda pasien dan kita adalah termasuk dalam bagian Anda itu sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pembahasannya dari saya. Ya kapan-kapan kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut, diskusi lebih lanjut terkait dengan lean management, silakan kita bisa berjumpa lagi nanti insya Allah di Zoom ya, di Zoom di layanan konsultasi mutu atau di media-media yang lain. Bapak Ibu sebelum saya serahkan ke pembawa acara, saya ingin haturkan banyak terima kasih kepada Puskesmas yang sudah mengirimkan datanya. Apapun itu, ya kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan demikian, data-data yang kami tampilkan itu akan kami kembalikan ke Puskesmas. Silahkan untuk bisa digunakan sebagai rencana perbaikan. Jadi apa yang kami lakukan ini sebetulnya muaranya adalah kami ingin betul membantu memudahkan pekerjaan Bapak Ibu dengan pendekatan data. Jadi data itu is everything ya. Jadi data speaks louder than others. Data itu berbicara lebih keras dibandingkan ya segalanya. Saya kira begitu Mbak Yanti, Mbak Maya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kami haturkan atas kerjasama yang baik. Kemarin Bapak Ibu berpayah-payah ya untuk mengirimkan, insya Allah
ini sebagai pilot project ini nanti bisa berjalan terus-menerus nanti di tahun-tahun di tahun-tahun berikutnya. Matur nuwun sangat, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan terkait dengan pembahasan tadi, Bapak Ibu bisa meninggalkan di kolom chat, nanti akan dicatat oleh Mbak Maya. Sebisa mungkin lewat mana ya saya bisa menjawabnya ya? Sebisa mungkin nanti untuk dijawab mungkin kalau kami punya kontaknya akan kami jawab melalui kontak. Tetapi kalau tidak memungkinkan kita akan adakan Zoom ya di konsultasi mutu, mudah-mudahan nanti waktunya cocok kita akan bahas di sana. Mohon maaf tidak bisa ada sesi diskusi karena pukul 12:30 saya mesti pindah ke acara lain itu di sebelah sana itu sudah dimulai. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya matur Bapak Ibu lakukan selama ini tetapkan sebagai pemberat amal. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Terima Yanti. kasih Bu Beta. Selamat melanjutkan tugas berikutnya. Terima kasih ya. Baik. Pamit ya, nyun pamit semuanya. Mohon maaf ya. Ya, selamat melanjutkan tugas Bu Beta ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini tadi di kolom chat beberapa ada yang menanyakan untuk link materi sudah kami share di kolom chat. Kemudian untuk link presensi juga sudah kami share. Mohon nanti untuk kode puskesmas diisi dengan kode yang kemarin sudah di-share melalui Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten masing-masing ya. Kemudian ini kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini kami sudah setting untuk bisa unmute sendiri. Jadi monggo Bapak Ibu dari Dinas barangkali ada tanggapan atau mungkin saran atau masukan. Monggo kami persilahkan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan nanti yang terkait dengan mungkin materinya Bu Beta bila bisa difasilitasi oleh Mbak Maya, nanti mungkin Mbak Maya masih standby sampai akhir, jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo kami persilahkan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan tanggapan, bisa di-unmute sendiri untuk mikrofonnya. Silakan. Atau mungkin dari Dinas Kesehatan DIY, bila masih ada yang hadir, bisa memberikan tanggapan. Monggo Bapak Ibu. Atau langsung ke puskesmas ini. Silahkan kita sesi diskusi, tanggapan. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan tanggapan, kami sudah setting mikrofon untuk interaktif sehingga bisa di-unmute sendiri, bisa langsung memberikan tanggapannya terhadap materi ataupun pembahasan dari Bu Beta tadi. Belum adakah yang berkenan? Tadi sepertinya di kolom chat ada beberapa yang sudah berdiskusi juga, bisa langsung melalui interaktif, langsung menyampaikan tanggapannya secara langsung. Sepertinya tidak ada ya. Kalau memang tidak ada yang memberikan tanggapan, mungkin kita tutup aja acara siang hari ini. Atau mungkin Bu Maya ada
closing statement sebelum kita tutup? Nggak ada sih Mbak, cuman mengucapkan terima kasih aja kepada 110 puskesmas yang telah mengirimkan datanya secara lengkap seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi sudah di-share di kolom chat, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendownload materi yang paparan dan materi pembahasan tadi, seperti itu. Ini untuk mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman semua, mengingat karena kita itu besok untuk kepuasan pelanggan ini masuk juga di indikator nasional mutu puskesmas, sehingga kita mengambil topik ini untuk reminder kita bersama untuk pemenuhan ketercapaian yang bagus di survei IKM Puskesmas ini, seperti itu Mbak Yanti. Baik Mbak Maya, ini mohon admin bisa di-reshare kembali, mungkin ada peserta yang terlempar keluar masuk lagi sehingga kehilangan chat yang untuk share materi, baik dari materinya Mbak Maya maupun materinya Bu Beta. Presensi, mohon admin juga bisa men-share kembali link presensinya, nanti untuk kode peserta diisi dengan kode puskesmas yang kemarin sudah kami share melalui Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Akhirnya kami tutup acara paparan hasil benchmark IKM Puskesmas se-DIY siang hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Puskesmas yang sudah mengirimkan datanya, kemudian juga atas bantuan dari Mau Dinas foto bersama Kesehatan. dulu nggak Mbak Yanti? Oh ya, Untuk boleh. dokumentasinya. Ya, nanti foto bersama ya. Terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang sudah membantu memfasilitasi untuk meneruskan informasi ke Puskesmas, sehingga Puskesmas bisa mengirim data-data ke kami. Semoga hasil benchmark ini bisa menjadi penguat untuk memperbaiki kinerja Puskesmas di seluruh DIY. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mohon kami akan mengadakan foto bersama untuk kenang-kenangan kegiatan siang hari ini. Mohon dibuka untuk videonya. Kita minta waktunya mungkin 3-5 menit untuk foto bersama ya. Bapak Ibu yang masih standby di ruang virtual, monggo kami akan melakukan foto bersama. Admin host silahkan bersiap-siap, kami dibantu ya. Ini ada berapa sih? Ada 2 ya, sekitar ada 4 screen. Nah, kita mulai ya dari screen pertama. Admin host bisa disiapkan. Kami bantu hitung 1, 2, 3. Baik, kemudian di screen kedua. Baik, bagi yang belum buka video silahkan dibuka. Screen kedua siap. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya screen ketiga. Ya, ini yang masih beberapa belum dibuka ya. Silahkan dibuka Bapak Ibu semuanya. Siap. 1, 2, 3. Baik, kemudian screen terakhir, screen keempat. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah untuk foto bersama. Ini kami nanti dari admin masih akan standby beberapa waktu, memberi kesempatan bagi peserta yang belum sempat untuk mendownload materinya. Jadi karena acara sudah selesai, kami tutup. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa hadir, juga yang sudah mengirimkan datanya. Bagi yang belum mengirimkan juga mungkin bisa menjadi bahan untuk pembelajaran juga dari hasil IKM ini. Terima kasih kembali, selamat siang, sampai berjumpa kembali dengan Badan Mutu Pelayanan Kesehatan di kesempatan lain. Salam sehat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.